Everyone, ini perbedaannya, ini sudah proses pressing atau udah di press tuh. Nah, kan beda everyone. Kalau yang belum itu seperti ini. Nah, tuh everyone. Jelas ya perbedaannya everyone. Oke, lanjut Mas. Oke, Mas Ugi, ini sekarang masuk proses pressing ya? Ya, finishing nih Mas ya. Oke, oh jadi proses pressing itu merupakan proses akhir. Akhir. Mas. Kenapa Mas harus dikasih ini Mas? Biar ini kan untuk mengendap panas Mas, tidak langsung dengan kainnya. Kalau langsung kainnya bisa terbakar. Ini bahannya apa Mas? Bahannya ini namanya teflon Mas. Teflon. Ya. Oke. Nah, biasanya proses pressing ini Mas berapa detik atau berapa menit Mas? Kalau untuk rubber itu 160 derajat itu 10 detik atau 10 detik. Ya. Nah, ini udah selesai ya? Selesai. 10 detik. Ini Mas perbedaannya kalau sudah dipres dan belum dipres Mas. Bisa dilihat. Nih, biar lebih jelas. Everyone, ini perbedaannya, ini sudah proses pressing atau udah di press tuh. Nah, kan beda everyone. Kalau yang belum itu seperti ini. Nah, tuh everyone. Jelas ya perbedaannya everyone. Oke, lanjut Mas. Mas, ini udah proses pressing atau di press dan itu merupakan proses finishing ya, terakhir ya. Terakhir. Dari urut-urutan atau rentetan saat kita menyablon. Ya. Nah, kalau sudah begini tinggal apa nih Mas? Tinggal packing aja Mas. Tinggal packing, packing udah kelar, tinggal diambil sama customernya. Ya, betul. Pastinya gitu ya. Ya. Oke, nah itu dia proses yang udah disampaikan oleh Mas Sugi, everyone. Baru aja adalah merupakan proses pressing atau press itu sendiri. Tinggal di packing, diambil sama customernya, dipakai deh. Dan pastinya buat kalian penasaran ya, seperti apa sih saat aku nanti pakai kaos yang udah disablon oleh Liberty Sablon. Jangan lupa saksiin terus konten-konten di FB Pictures, karena di FB Pictures bakal ngasih konten yang baru lagi nih, yaitu kita bakal explore beberapa keajaiban yang ada di Bondowoso. Aku bakal lanjut lagi ngobrol sama Mas Sugi. Tara, ini dia. Jadi habis proses pressing, ini namanya packing. Ini udah di packing sama Mas Hugi kayak gini, everyone. Jadi siap untuk dibawa pulang dan pastinya dipakai untuk next konten di FB Pictures. Keren kan packingannya, everyone? Terus warnanya juga kalau udah di pressing tuh nyala banget, tuh. Nah. Oke, everyone, aku lanjut ngobrol ya. Mas, ini udah di sablon, udah finishing, udah oke, udah keren. Muncul pertanyaan dari aku. Gimana cara perawatannya, maintenance? Karena kan sebagus apapun bahannya, terus sablonannya juga oke. Kalau kita nggak bisa ngerawat, itu pasti akan memudar. Kadang sablonannya tuh pecah-pecah atau retak-retak. Itu gimana Mas? Ya, banyak
pelanggan atau customer tuh memang mempertanyakan itu. Kenapa sih Mas sablonan itu kadang retak? Iya. Kadang disetrika ngikut tintanya. Iya, betul, betul. Intinya kalau masalah tinta itu sama sih Mas. Nah, yang jelas untuk perawatan saja. Kalau mau menyetrika pingin aman, itu harus ada kain di atasnya, Mas. Di media gambarnya. Oke. Jadi dikasih ini dobelan ya? Ya, kain yang tipis lah. Kalau misalkan kertas juga aman, Mas. Aman ya? Itu untuk rubber ya, Mas. Iya. Tahu kalau pakai tinta lain. Oh, gitu. Apalagi berupa DTF dan yang lain lah. Iya. Kita tidak bisa ini ya. Tapi kalau untuk rubber, saya kira dari awal saya merintis ini disetrika langsung juga aman, Mas. Aman aja. Tapi lebih baiknya dikasih alas dulu. Alas dulu. Oke, biar awet juga. Awet dan warnanya tetap cerah. Oke, siap. Jadi everyone, tadi di awal obrolan aku sama Mas Sugi sempat nyinggung tentang bagaimana maintenance atau perawatan itu sendiri. Dan barusan juga udah dijelasin proses cara mensetrika. Jadi nyetrikanya tuh nggak bisa sembarangan. Walaupun Mas Sugi barusan juga menyampaikan boleh langsung disetrika aja. Mas, untuk suhu saat setrika itu sendiri panasnya? Yang sedang aja. Yang sedang aja ya. Toh ini kan kainnya lentur, Mas. Oke. Jadi untuk nyetrika itu sendiri ambillah suhu yang sedang, jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas supaya sablonannya awet. Jadi aku ulangi nih sama kamu everyone. Jadi untuk maintenance itu sendiri, bagaimana supaya kaos yang udah disablon itu tetap awet? Yang pertama adalah proses pencucian kaos itu sendiri. Jadi nyucinya tuh nggak boleh direndam 1-2 hari dengan deterjen. Artinya ngerendamnya tuh nggak boleh terlalu lama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu proses cara ngeringin atau proses saat penjemuran. Itu biasanya habis dicuci kan dijemur. Nah itu tidak boleh langsung terpapar sinar matahari. Paling tidak ya di angin-angin. Gitu aja everyone. Lalu yang ketiga adalah proses setrika, jangan terlalu panas. Kalau bisa khususnya di bagian yang udah disablon itu dikasih alas kertas atau kain tipis supaya menjaga warna dan kualitas sablon itu sendiri. Everyone, udah jelas ya sampai di sini. Oh iya Mas, kalau proses pencucian tadi itu kalau misalnya pakai mesin cuci gimana? Mesin cuci itu juga agak berisiko Mas, untuk bahan kaos. Oke, berarti sebaiknya nyucinya itu pakai tangan aja. Ya, pakai tangan. Pakai tangan, pakai deterjen, ya secukupnya lah, jangan direndam terlalu lama. Intinya begitu. Oke, Mas Sugi, terima kasih nih untuk masukannya bagaimana cara merawat kaos supaya tetap awet. Bukan begitu ya, Mas Sugi ya. Mas, untuk Liberty Sablon itu sendiri, itu banyak sekali karya-karya yang sudah dihasilkan oleh Mas Sugi. Ngomongin masalah karya, kita berkarya. Saya dan teman-teman di FD Pictures juga terjun di dunia yang sama, yaitu dunia seni. Pasti mengalami titik jenuh saat kita berkarya. Dan saya yakin Mas Sugi juga pernah mengalami hal yang sama. Pasti. Ya kan? Saat hal itu terjadi, solusinya kalau Mas Sugi sendiri gimana? Jenuh nih, lagi banyak garapan tapi tiba-tiba jenuh, terus ide buntu. Nah itu gimana Mas? Kalau saya itu lama ini yaitu Mas, saya tinggalkan pekerjaan itu, kita keluar ngopi di luar. Ngopi di luar. Iya. Oke. Jadi kita solusinya cuma itu. Iya, tinggalkan dulu. Suntuk, jenuh, udah tinggalin dulu kerjaan, keluar, cari angin istilahnya. Cari angin, cari inspirasi. Cari inspirasi. Pasti akan dapat. Oke. Ketenangan juga kembali lagi. Pastinya begitu ya. Kalau udah fresh, pikiran udah tenang, balik lagi ngerjain rutinitas seperti biasanya. Betul. Begitu. Yang jelas harus ditemani dengan kopi hitam dong Mas. Jangan lupa ngopi. Iya. Karena Bondowoso sendiri juga Bondowoso Republik Kopi terkenal dengan kopinya. Karena kopi itu ketika otak perlu inspirasi. Jadi begitu jenuh ya udah jalan-jalan, jangan lupa sambil ngopi. Pastinya begitu ya Mas Sugi. Ya, jelas tuh. Mas Sugi, buat everyone yang nonton video Explore Liberty Sablon,
misalkan ada yang berminat pengen belajar, Wah, bisa nggak? ya ya. Liberty welcome. 24 jam monggo. Oke. Buat yang pengen belajar. Ya, komunikasi apa silakan. Oke. Karena tujuan Liberty ingin menjadi Bondowoso tempat produk. Oke. Jadi bagaimana Bondowoso itu bisa dijadikan ini ya, trendsetter atau Ya, parameter bahwasanya di Bondowoso itu banyak sekali hub industri. Ya. Salah satunya adalah rumah sablon Liberty Sablon. Siap, betul. Jadi Mas, kalau betul mau banget. order silahkan kapan aja 24 Ya. jam Liberty Sablon welcome, termasuk pengen belajar silahkan. Silakan, Begitu silakan. ya Mas ya. Mas kalau pengen belajar ada biayanya enggak? Tidak ada Mas kalau Liberty. Free. Free. Serius. Serius. Mas, masalahnya ngasih ilmu. Ya. Kan sekarang tuh udah zamannya bisnis, Mas. Apa-apa dibisnisin. Apalagi kita ngajarin, kita ngasih ilmu. Ini kebanyakan loh ya. Ya. Ya bukan berarti semua orang, semua individu, semua personal tuh seperti itu, enggak. Ada yang udahlah ikhlas. Ya. Iya kan? Nah, kalau Mas Hugi sendiri? Kalau saya Mas inginnya bagaimana ilmu saya itu akan keluar semuanya. Kalau kita tidak keluarkan, apa manfaatnya? Minimal kita bisa memberi ilmu kepada orang lain, memberi manfaat. Itu aja Mas. Jadi kalau masalah uang apa itu bisa kita cari Mas, tapi rasa persaudaraan, ya, tolong menolong itu yang utama bagi kami Mas. Jadi merinding aku Mas dengar Mas Hugi ngomong seperti barusan, terus aku ingat sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ya, gitu ya. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Mas Hugi. Itu acuan saya Mas. Acuan Mas Hugi, pastinya Iya. begitu. Jadi buat kalian everyone, gak usah khawatir kalau memang kalian pengen belajar langsung aja datang ke sini. Alamatnya Mas? Alamatnya Desa Pakusi, Dusun Basyan, RT 07 RW 02. Oke. Nomor teleponnya? 082 139 508 212. Tuh, udah jelas kan everyone? Jadi buat kalian, ayo langsung aja datang ke sini. Kalau mau belajar atau order apapun kebutuhan kalian, mulai dari hampers, terus habis itu bikin sablonan kaos, topi, terus habis itu perlengkapan yang lainnya untuk wisuda dan lain-lain. Dan itu bukan hanya untuk kalian individu. Jadi kalau misalkan ada perusahaan atau misalkan universitas, sekolah dan lain sebagainya, monggo silahkan. Karena tadi udah kita review tentang apa aja sih yang udah diproses, yang udah dibikin di Liberty Sablon. Pastinya begitu, everyone. Mas Hugi, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dari pagi hingga sore. Kita ngobrol, kita sharing, dan kita review apa aja yang ada di Liberty Sablon. Sebelum obrolan kita tutup, satu hal lagi, everyone. Mas Hugi itu selain bisa nyablon dan juga punya kreativitas seni, Mas Hugi juga bisa berpantun. Mas, kasih pantun buat everyone. Ada macan makan talas buat Mas Ferry. Biar Tuhan yang membalas atas kehadiran Mas Ferry di sini. Ada macan makan talas. Makan talas. Biar Tuhan yang membalas. Biar Tuhan yang membalas segala kebaikan kita. Sekali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih, Mas Hugi. Sama-sama, Mas Ferry. Sukses selalu Sama-sama. buat Liberty Sablon. Terima kasih udah support kegiatan kami dan semoga barokah ke depannya. Ya, amin, 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 Mas.